Nah, Allah itu juga sangat bijaksana, Bapak Ibu ya. Karena tradisi ribawi itu sudah ada sejak zaman dulu kala, Pak. Zaman jahiliyah tadi yang saya sebut di Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Niki kalimatnya orang jahiliyah, Pak. Innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Luar biasa loh, Pak. Diabadikan oleh Allah kalimat pernyataannya orang-orang jahiliyah. Dijawab oleh Allah, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Ibu di Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, para sedaya ibu bapak jamaah Sabtu pagi yang terus istiqomah, dan menurut informasi jumlahnya semakin banyak ya. Dan semoga ruangan ini segera tidak cukup dan mendorong kami untuk sesegera mungkin mewujudkan punya aula yang di bawah, tidak seperti ini. Jadi PWN itu bulan kemarin sudah membuat tim untuk segera mungkin mewujudkan tanah di belakang ya. Bengkeng Jin itu kan tesih piar Pak, tesih 2.000 meter niku mimpinya akan menjadi Muhammadiyah Training Center. Nah, pokoknya diaminkan riyen nggih. Nah, yang lantai bawah niku tentu aula. Ya untuk pengajian, ya untuk mantenan, macam-macam lah. Sehingga Bapak Ibu nek tindak ngaos niku mboten menggeh. Itu salah satu yang segera harus diwujudkan karena kami merespon dilihat Sabtu pagi yang jamaahnya semakin banyak dan semakin sepuh. Nah, semakin sepuh nggih lumrah nggih Bu nggih. Nah, karena ya semakin tahun semakin tambah tua kita ini. Yang penting sehat nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Amin meneh. Nggih, pokoknya diaminkan aja. Nah, Pak Surya, saya tes. Nek baterai kita ya. Nggih. Tes. Saya kemana-mana akan spesifik tema-tema kajiannya seputar ekonomi ya, termasuk semalam itu ke pengajian pimpinan PDM Gunung Kidul ya, PCM pada Rabu ya. Sudah, kita seputar ekonomi saja, yang lain biar bidangnya lain-lain. Dan saya juga bingung dengan sendirinya hari ini nih. 2 bulan lalu itu ikut audisi Mufasir Muhammadiyah apa itu, untuk sesegera mungkin merampungkan tafsir At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah di 100 tahunnya Majelis Tarjih besok, 3 atau 4 tahun lagi ya. Itu pengen Muhammadiyah itu menyuguhkan untuk kita semua tafsir At-Tanwir yang itu dikaji, ditulis oleh berbagai disiplin ilmu sesuai dengan ayat yang bersangkutan. Jadi tahlili al-maudu'i, metodenya begitu, urut, tetapi berdasarkan tema-tema tertentu dikaji oleh
orang yang memang ilmunya di bidang itu. Misalnya tema tentang politik ya, ayat-ayat politik ya, itu yang nulis pemantiknya para orang-orang yang ahli di ilmu politik gitu. Tema tentang ekonomi misalnya, ya yang nulis yang paham di seputaran ekonomi. Nah, kula niku reka-rekane kan harus ngirimkan artikel dulu tetap itu waktu itu ya. Artikel dulu tes. Ngopo sih? Tes itu. Nah, tes itu. Jalur begini. Pripun? Oh. Munter. Tes satu. Nah, saya mencoba menulis beberapa ayat terkait dengan ekonomi dan ternyata masuk ya, dan akhirnya ikut menjadi calon penulis tafsir At-Tanwir. Meskipun saya tidak merasa itu bagian dari mufasir karena ilmunya itu tidak memadai untuk jadi mufasir. Ya, paling enggak nanti ikut mewarnai lah bagaimana ayat ekonomi yang jumlahnya banyak banget di Quran itu menjadi petunjuk penting bagi para pelaku ekonomi gitu. Dan di banyak tempat saya mencoba mengkaji ayat ekonomi itu berurut dari Al-Baqarah, ada yang sudah sampai Al-Baqarah. Tadi pagi itu subuh juga sudah ya, Al-Baqarah ayat yang keberapa ya, tentang makanan halal. Dan terus begitu, di tempat lain juga begitu, banyak tempat lah yang ngajinya pokoknya ayat-ayat seputar ekonomi. Nah, karena kita ini Kapita Selekta untuk kepentingan pengisi dari PWM ya, saya coba melanjutkan apa yang sudah pernah saya sampaikan di tahun kemarin. Masih ingat Bapak Ibu? Saya ngisi di sini kapan ya Pak ya? Tahun kemarin. November. Enggak Pak. Juni. Agustus ya. Berarti pun setahun lebih ya. Tesih kemutan kula matur napa? Ya, waktu itu masih sekedar pengantar saja. Nah, pagi ini mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Dan kebiasaan saya Bapak Ibu boleh bertanya di saat saya sedang menyampaikan ya, kalau ada persoalan yang perlu segera ngendikaken lajeng kemawon. Boten sah nenggo wekdal khusus kagem dialog, ngoten nggih. Dan boleh bertanya, syaratnya satu ya, tidak yang sulit-sulit ya. Jadi enteng-entengan mawon kali ya. Ngoten nggih Ibu-ibu nggih. Kalau melihat judulnya riba versus zakat, serem toh. Nah, riba versus zakat. Kita kok riba musuhe zakat. Kira-kira nanti akan seperti apa? Faktanya dos pundi kok riba itu musuhe zakat? Kalau ayat ini dibahas oleh mufasir yang alirannya itu fikih atau background ilmunya menika ilmu agami tok nggih, memahami ayat ini menjadi ayat fikih. Paham maksud kula nggih Bapak Ibu nggih? Nah, oh belum. Kan ayat itu bisa dipahami dari berbagai multi perspektif. Contoh yang ayat umum mawon. Di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Itu biasanya ayat khutbah kagem tahun baru. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Niku ayat napa, Pak? Nggih, niku isine tentang nopo?
muhasabah. Nah, itu kebanyakan kita memahami ayat ini sebagai ayat muhasabah. Ini satu perspektif. Kenapa muhasabah? Sebab ada kalimat wal tangdur nafsun ma qaddamat li ghadin. Orang mengatakan ayat ini muhasabah. Tapi nek kula memahami ayat menika saking perspektif ingkang benten niku ayat investasi. Wih. Ana bandoso lewat itu. Masya Allah. Iya. Investasi Pak. Nah, ini investasi. Boleh ndak ayat ini kita maknai sebagai ayat investasi? Boleh Pak. Investasi itu kan menanam hari ini untuk dipanen masa depan, dipanen besok. Gitu. Jadi kalau kita itu mau sejahtera di kemudian hari, baik ekonomi maupun sosial, maka perbanyaklah investasi. Investasi hari ini panennya kelak. Itu investasi Pak. Tapi pernah kita mendengar khutbah ayat ini bicara tentang investasi? Enggak pernah. Karena yang memahami bukan orang ekonomi. Ngoten lho maksudnya. Nah, tergantung perspektifnya. Model-model beginilah yang kemarin itu saya sodorkan di majelis tarjih di Badan Pusat Muhammadiyah. Ternyata cocok. Gitu. Dan ya insyaallah lah bismillah nggih. Ngaten. Nah, termasuk nggih ayat menika. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Nah, ini versusnya. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Kalau kita pahami saking mud'ifun berlipat ganda, Mang Padosi Pak tafsirnya di banyak tafsir. Kira-kira makna berlipat ganda niku maknane napa? Bertambah-tambah kita. Yang bertambah napane? Napa Bu? Bunganya. Mboten, ayatnya niki lho. Dan zakat yang kamu berikan gitu dengan niat ikhlas untuk mencari ridho Allah, berjumpa dengan Allah, faulaika humul mud'ifun. Itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Selalu begitu. Dimaknai pelipat gandaan itu pahala. Padahal kalau kita sambungkan dengan ayat di depan tadi yang bicara tentang riba, itu dampak riba itu langsung dirasakan di dunia. Sementara kok dilawan zakat dengan nanti pelipat gandaan pahala di akhirat, kira nyambung. Coba, kalau berbuat maksiat misalnya memakan riba itu dosanya langsung dirasakan di dunia. Misalnya ekonomi tambah sulit gitu, keluarga tambah kacau. Istilah wong Jawa niku entek ngomah entek ngalas. Alase niku kabeh kadol mung dienggo mbayari utang ribawi. Itu kan di dunia, Pak. Lah kok lawane iku menikmati besok di akhirat. Nek kula harus disambungkan ini ayat dunia dan akhirat. Pahala nggih. Pun mboten usah diskusi, nek jenenge zakat niku pahalane mesti gede. Nggih to? Setuju kita Pak, selesai itu nggak perlu diskusi lagi, nggak perlu ragu. Pun bismillah ganjarannya gede. Neng pertanyaannya, kenapa Allah menunjukkan antara riba dan zakat dalam satu ayat? Coba, kenapa? Ini yang perlu dikaji lebih jauh Pak. Saya merenung agak panjang nulis ayat ini nih. Saya ketemu akhirnya. Karena faktanya Bapak Ibu, yang banyak menjadi korban-korban rentenir niku tiang sugih napa tiang miskin? Gitu. Tiang miskin, nek tiang sugih nyun sewu para-para PNS, para ASN niku mboten. Rentenir mboten, pinjol mboten. Bab jenengan teng bank niku bank sami percados. Meneh kalih PNS kalih dosen kados Pak Satria ini gitu.
Kita nggak butuh duit saja, banknya datang ke rumah kita untuk nawari pinjaman gitu. Wong wonten sing niat dadi PNS niku niate ben gampang le golek utangan kok. Nggih, nganti SK niku pinter banget ora mulih-mulih ya. Sekolah. Pindah bank mriko pindah Brawi gak rampung-rampung. Enten, Pak. Kita kok kata sing pengalaman itu. Masyaallah. Nggih mboten napa. Itu berarti Bapak Ibu dipercaya. Nah, sementara pinjol pirsa pinjol nggih Pak nggih. Pinjaman online niku utaminipun ingkang ilegal ya. Itu korbannya orang-orang miskin. Karenanya kalau mau menyelesaikan problem pinjolisasi itu, zakat yang harus bergerak Pak. Gitu, zakat yang harus dikelola dengan serius sehingga zakat menjadi solusi. Kan Islam itu mboten namung mengharam-haramkan toh Pak. Oh iki gak oleh mboten. Islam itu ini tidak boleh dan sekaligus memberi solusi gitu. Karenanya makna pelipat gandaan dalam ayat ini adalah kalau zakat menika dikelola kanthi sae, sing bayar yo ikhlas, sing nampa nanti secara ekonomi akan menerima pelipat gandaan. Jadi mestinya zakat yang benar itu membuat mustahik kehidupannya berubah lama-kelamaan menjadi muzaki gitu. Ora saumur-umur nampa zakat wae gitu. Malah kemiskinan itu disyukuri. Jadi wong miskin iki penak. Wong mengke mesti nampa zakat gitu. Ana dum-duman niku seneng. Kepara nyuwun sewu sing janjane pun mboten miskin mawon kepengin didaftar jadi orang miskin. Penak nggih. Nah niku. Ora nyambut gawe angsal bantuan. Kapan ya? Bulan lalu kami PWM itu manggil PCM, PRM di sekitar sini Pak. Kota Gede dan Banguntapan Selatan. Kemudian PRM Pilahan, PRM seperti ini kita panggil karena ada fenomena yang menarik Pak. Di timur jalan itu kan ada blok yang dihuni oleh apa sih nyon sewu sing sok gerubak-gerubak niku lho. Manusia gerubak. Kata toh Pak depan sini gitu. Nah, mosok kita ini bisa pengajian nyaman, nikmat begini, PWM yo heboh dengan banyak kegiatan ya toh. Kita tidak menyentuh akar persoalan umat yang sesungguhnya. Dan itu di situ ada rektor kita Pak Surya. Ya, Wadi harus bertanggung jawab. Nah, Pak Surya harus ikut bertanggung jawab juga. Nah, saya sudah ikut kan memprovokasi ini, kemudian kita kumpulkan beberapa masjid yang di lingkungan sini, kumpul di masjid Al Hasan. Tapi kan kita tidak lalu begitu terus pokoknya meskipun tidak mudah Pak. Membela mereka melihara tidak mudah. Karena tadi Pak di dunia yang liar itu lebih nyaman. Nah kira-kira gitu Pak. Bebas mau ngapain lebih mudah bagi mereka. Misalnya anak-anak yang biasa di perempatan itu, napa terus gelem mangdusi terus diklambeni diajari ngaji di sekolah ke kerso. Belum tentu mau Pak. Belum tentu mau. Karena di dunia yang bebas itu bagi mereka lebih nyaman. Angel loh. Tapi kan kita tidak lalu begitu terus pokoknya yowis ben terserah salah ra gelem kan nggak bisa begitu. Mungkin pendekatan kita yang perlu dirubah sehingga mereka akhirnya tertarik. Nah kira-kira gitu Pak pemantik diskusinya nggih. Ini sudah 20 menit sendiri. Nggih, monggo. Baik, kita bersama tentu tidak lepas dari itu pertanyaan ada mic-nya. Iya, mic-nya Pak. Masalah riba dan Allah memang apa mengubah apa katanya.
jadi yang berlipat ganda di sana ya. Tetapi pertanyaan yang klasik itu kan kalau hanya sedikit dan ridho. Nah, ini dasarnya ridho. Jadi hanya sedikit dan berlipat ganda dalam hal tambahannya sudah kita tambah tadi. Ini bagaimana masalah riba ini? Yang kedua, memang apa ya? Ada teman saya itu pegawai bank sudah diangkat keluar Pak, khawatir memakan riba ini, termasuk koperasi, bank dan lain sebagainya. Itu ada tambahan. Masa ini dua masa riba yang masa jangan. Ini kan ada nisab ya kalau jangan ya. Okay. Belum nisab tidak terkena zakat. Pertanyaan saya, apakah semua harta yang kita miliki itu kita hitung? Kalau sudah besok 3 kali termasuk misalnya mobil, sepeda motor, sepeda, rumah itu di jumlah, wah sudah setiap 3 kali. Dan sekali atau tiap tahun ini aja maka terima kasih. Para sedaya, rumiyin kita dugiri kajian kita itu setahun yang lalu ya, tentang pelarangan zakat riba, pelarangan riba yang oleh Allah itu dibikin bertahap. Dan pertanyaan Bapak kalau niku masuk yang zona kuning itu Pak. Dilarang karena berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba aw du'afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun gitu. Jadi dilarang oleh Allah itu jangan makan riba yang berlipat ganda, bertawaf pada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Saya mencatat muflih itu ekonomi di dunia Pak. Ya, nanti biar dilengkapi dengan yang lain ya, yang tidak urusan ekonomi gitu. Jadi kalau kita itu bisa menghindar dari riba, kita akan jadi kaya. Itu maksud saya gitu. Nah, tapi untuk pelarangan riba ini itu baru pada tahap ketiga. Dan asbabun nuzul dari ayat ini, adha'afam mudha'afa itu tidak terkait dengan bunga, baik besar maupun kecil, tapi ayat ini terkait dengan denda karena keterlambatan membayar. Itu namanya riba nasi'ah. Tambahan yang muncul akibat peminjam tidak mampu membayar tepat pada waktu yang diperjanjikan. Misalnya hari ini kita harus bayar, ternyata nggak bisa bayar. Semakin lama keterlambatan membayarnya, semakin besar dendanya. Ada akumulasi denda yang berlipat-lipat. Itulah adha'afam mudha'afa. Asbabun nuzulnya loh Pak. Karenanya memahami adha'afam mudha'afa itu hanya dengan melihat bunga yang kecil sesungguhnya tidak tepat, atau bunga yang besar saja sesungguhnya tidak tepat. Karena ayat ini terkait dengan denda akibat keterlambatan. Meskipun banyak yang mengkait-kaitkan, kalau berdasarkan ayat ini, maka bunga yang kecil berarti boleh, bunga yang besar berarti tidak boleh. Pertanyaannya, ukuran besar dan kecil niku pinten? Oh, bunga 1% sebulan niku ageng nopo alit? Ayo, pripun? Kan mboten kompak kita, Pak. Loh, kamangka rentenir nika bungane sebulan bisa 10%. Nggih, pripun niku? Pinjol itu juga bisa 10%, Pak. Itu kita sepakat nggih, nek pinjol itu mesti gede gitu. Yang ilegal terutama ya. Rentenir mesti gede. Haram. Ulama sepakat juga tentang itu. Hanya ukuran yang kecil itu berapa? Itu kita tidak sepakat, Pak. Misalnya kita pinjem 10 juta, dapat bunga 1%, berarti pinten bungane? 100.000 gitu, sebulan bayar bunga 100.000. Pada waktu bayar, bisnis kita bangkrut, Pak. Coba, kira-kira yang 1% itu besar atau kecil di saat usaha kita bangkrut? Kenapa, Pak?
Gitu. Ya, karena mau bayar pokok aja nggak bisa, ditambah dengan bunga gitu. Tapi kalau pada saat yang lain usaha kita booming, sedang berkembang gitu, untungnya besar banget gitu. Sementara hanya bayar bunga 100.000. Besar atau kecil? Juga. Kan nggak kompak kita. Masa berubah-ubah ukuran besar dan kecil, tergantung situasinya. Nah, karenanya memahami ayat tentang riba itu kudunya dilanjutkan di ayat yang terakhir tentang larangan riba itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Ciri orang beriman menika menawi saged ninggalke riba tanpa terkecuali. Coba ditutup dengan in kuntum mukminin. Ayat berikutnya ngeri lagi loh, Pak. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Nek panjenengan itu tetap ngelakoni riba, coba. Tidak meninggalkan riba, menjalankan riba terus-menerus maksudnya. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya itu memerangi kamu. Coba, sudah datang pengertian tentang riba tapi terus saja menjalankan. Itu kata Allah, kita menjadi musuhnya Allah dan Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya saya tidak sependapat ukuran besar haram, kecil halal gitu. Sebagaimana pemahaman saya tentang khomer, sak seloki halal, sak botol haram misalnya gitu loh. Gitu. Khomer itu ya banyak atau sedikitnya sama haram gitu. Gitu. Ini tentu khilafiyah ya Bapak Ibu sekalian tentang ini. Sekali kalau merujuk ke pemahaman saya begitu. Gitu. Jenengan boleh tidak sependapat dengan saya. Kemudian tentang zakat, Pak. Ya, koperasi tadi gimana? Nggih. Ya kalau dia menjalankan pola bunga, sistem bunga, apapun pelembagaannya Pak, mau koperasi, mau bank, bahkan mau tidak pelembagaan misalnya sekedar simpan pinjam, ya itu riba. Dulu Pak, zaman Nabi itu tidak ada pelembagaan, bisnis itu tidak ada. Hubungan itu sangat personal. Pinjam itu ya antar orang saja, antar individu begitu. Hubungannya begitu, baik yang ribawi maupun yang tidak ribawi. Ribawi itu ya berarti yang berbunga tadi. Kan sudah ada zaman Nabi Pak, Al-Baqarah 275 nggih, buka ayatnya. Itu ayat sejarah tentang riba. Sementara hubungan yang dibolehkan misalnya sistem bagi hasil itu juga sangat personal. Dua-duanya bisa jalan. Gitu. Pertanyaannya, kenapa kok bisa jalan? Banyak literatur yang coba saya pahami itu karena ada hubungan emosional yang sangat dekat antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi nggak ada sekat Pak. Artinya secara sosiologis itu menjadi kuat gitu. Ini yang coba sedang saya pelajari ya. Saya juga kepengen esok kuliah mulai tentang sosiologis gitu. Ini penting ternyata. Ngerti nggih Pak? Nah, sementara tentang zakat. Kalau saya berpikir mungkin ya rada nakal meleh niki. Segala sesuatu yang menghasilkan baik individu maupun lembaga itu menjadi objek zakat Pak. Sebagaimana menjadi objek pajak. Nah, saya termasuk penulis fikih zakat Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya di 2021-22 yang lalu. Spesifik yang saya tulis adalah zakat perusahaan. Benten Pak, profesi itu penghasilan individu. Ini zakat perusahaan. Jadi kalau Bapak punya CV, punya PT, punya koperasi, wajib zakat betul. Dasare nopo le ngitung pripun? Rumit Pak. Rumit niki. Kalau perusahaan wajib zakat, nek ngoten ya perusahaan wajib sholat. Nggih ta Bu? Wajib poso gitu. Lah syariat niku kangge perusahaan napa kangge piyayine? Cobi. Jadi syariat itu perintah
rukun Islam itu diturunkan untuk yang punya perusahaan atau untuk perusahaannya? Kalau syariat untuk individu kagem piyayinipun berarti perusahaan tidak wajib zakat. Sebagaimana perusahaan tidak wajib sholat, puasa, dan haji. Ya, kita. Lah niku ada-ada ana zakat perusahaan barang niku pripun. Tapi diterima loh Pak Surya tulisan saya itu, dan sekarang menjadi keputusan majelis tarjih bahwa Muhammadiyah memandang perusahaan menjadi objek zakatul mal dari perspektif fikih muamalah gitu. Kita melihat zakat itu dari pendekatan apa? Kalau zakat dengan pendekatan ibadah mahdhah tidak tepat, Pak. Karena ibadah mahdhah itu yang dicari perintahnya. Nek mboten didhawuhi mboten usah pun tindakaken. Leres ta nggih, Pak? Nek nindakake ora ana dawuhe niku bisa nanti jatuhnya bid'ah. Nah, zakat kita lihat dari pendekatan muamalat duniawiyah. Urusan muamalat al-ibahah hatta yadulu dalilan ala tahrimiha. Selama tidak dilarang, urusan muamalat boleh. Kan muamalat itu urusannya maslahat, Pak. Maslahat atau mudorot, mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudorot. Mana yang lebih besar manfaatnya atau mudorotnya? Ternyata mewajibkan perusahaan menjadi wajib zakat dari berbagai teori yang saya kemukakan ya, teori konvensional, bahkan stewardship, ada teori stakeholder teori, ada agency teori, itu mendukung bahwa perusahaan lebih baik berzakat karena manfaatnya jauh lebih besar. Diskusi tentang ini Pak di majelis tarjih itu paling panjang sendiri dibanding dengan perdebatan yang lain. Dan berhenti Pak, berhenti lama itu para ahli fikih-fikih itu ben ikut berpikir. Dan akhirnya diterima Pak ijtihad ini ya, karena di dunia internasional juga sudah banyak yang mewajibkan perusahaan menjadi wajib zakat. Nah betul Bapak, tapi juga harus mengikuti kaidah misalnya sampai satu nisab laba yang diterima dan haul masa kepemilikannya minimal 1 tahun. Apalagi kalau perusahaan kan jelas Bu, tahun bukunya itu mulai dari Januari sampai Desember, itu sudah 1 tahun, sehingga tutup buku seperti sekarang ini akhir tahun kemarin sudah langsung kita hitung gitu. Semua perusahaan di bawah BWM ada 4 atau 5 PT, 5 PT itu sudah langsung kita potong zakatnya otomatis. Kalau kami juga Bapak Ibu sekalian, karena semangat berzakat itu tadi pelipat gandaan gitu Pak, untuk menjadi muzaki itu mboten sah nenggo nisab lan haul. Dawes bismillah mawon, penghasilannya berapapun itu sebaiknya sisihkan minimal 2,5% untuk kepentingan orang lain. Insya Allah mboten marakne kirang. Ngerti nggih Pak? Nah niki pundiria niki. Sing ajeng nggih Pak Yanto sekedap monggo Pak. Nggih. Di perusahaan ya disarankan bayar zakat. Sekarang apakah rumah sakit, universitas, tanda petik itu perusahaan atau tidak, sehingga bayar zakat tidak? Nggih. Nggih. Leres Pak. Kami memandang perusahaan itu maksudnya sesuatu yang menghasilkan ya Pak ya. Artinya ada produktivitas di situ. Termasuk rumah sakit dan perguruan tinggi. UMY malah lebih dulu Pak. Beliau menyebut dengan istilah zakat institusi. Setiap tahun mengeluarkan dan jumlahnya miliaran itu. Maka sekolah-sekolah, masjid-masjid yang mengajukan itu biasanya dialihkan pembayarannya melalui zakat institusi. Institusinya atau dosen-dosen? Institusi Pak, institusi. Kalau dosen pegawai lepas. Iya itu urusan pribadi ya, urusan masing-masing. Jadi institusinya. UAD sudah dipotong yang individu lewat lazis UAD. UAD sebagai institusi juga mengeluarkan, hitungannya nggak tahu saya berapa persen, tapi mengeluarkan dana sosial juga. Ngerti nggih Pak? Insyaallah nggih. Monggo pingin Pak Yanto.
jalan ini nanti kalau akan berubah itu dilarang. Dan pertanyaan saya kalau an-narodinikum tolong itu dijelaskan. Nggih. Tes saya. Ala tijarotin antara tim minkum ya kan. Bisnis itu didasari atas kerelaan para pihak. Suka sama suka di antara kamu. Suka sama suka itu bukan bersifat hukmiyah ya. Nika di persoalan hukum. Ning persoalan etika. Nah, ini soal etika. Bisnis, politik, hukum itu mestinya etika itu lebih tinggi dari semua itu. Maka kemarin saat terjadi polemik tentang pencawapresan, gitu, gitu Pak, kan berpolemik itu. Masa undang-undang tentang MK semudah itu dirubah dan ternyata kan di dalam MK tidak bulat itu. Nah ini Pak Satria yang ahli hukum ini, kemudian diambil dan berujung kepada ketua MK-nya yang Pak Ali atau Pak D itu kan harus istirahat gitu. Di wilayah hukum pemahaman saya nggak salah. Wilayah hukum nggak ada yang salah. Di wilayah etis, wilayah etika ini jadi problem gitu. Apa iya toh? Kan gitu Pak. Itu etika. Apa iya sih sampai begitunya gitu. Meskipun Yusril mengatakan nggak ada etika yang dilanggar gitu. Itu Yusril karena nggak kita tahu beliau ada di pihak mana kan. Gitu. Itu etika lagi sesungguhnya. Nah, saya pengajar etika bisnis Islam ya di UMY dan di UAD untuk mahasiswa S2. Ternyata memang ya susah Pak meletakkan etika di atas hukum. Maka fakultas hukum perlu diajari etika juga Pak. Ada ya? Supaya yang sebaiknya seperti apa? Bukan yang seharusnya. Hukum kan yang seharusnya Pak. Sementara etika itu yang sebaiknya. Nah, antarodin minkum itu bukan wilayah yang seharusnya, tapi yang sebaiknya. Meskipun Bapak Ibu sekalian, kesepakatan yang kita bangun untuk kedua belah pihak itu tidak boleh mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kalau sesuatu itu sudah dinas sebagai sesuatu yang dilarang atas dasar kesepakatan sekalipun tidak boleh. Contoh Pak, nun sewu. Nopo bedane hubungan sah karena pernikahan dengan perselingkuhan? Bedanya tang pundi ayo. Niki pun sepuh-sepuh niki. Bon. Nikah antarodin mboten setuju sama setuju enggak nikah itu? Belum tentu. Wong sing seneng niku bapak lan ibune. Cobi, si mbok kula mbiyen niku nikah niku dijodohke, ora kenal kali bapak kula. Sing kenal niku simbah-simbah kula niki. Gitu. Mila ngendikane si mbok niku, kula niku gelem turu karo bapakmu niku wis 3 tahun dadi pernikahan. Lah nikah umure si mbok kula sik 12 tahun, bapak kula 17 tahun kok. Jadi antarodin itu terbangun setelah pernikahan. Padahal secara etis mestinya itu terjadi sebelumnya, gitu loh Pak. Tuh, perselingkuhan niku antarodin mboten Pak? Pripun Pak Surya? Orang selingkuh niku sami setuju mboten? Setuju Pak. Oke. Orang nih selingkuh itu antarodin. Kalau satu setuju, satu tidak setuju, namanya pemerkosaan. Gandeng sama-sama setuju, namanya perselingkuhan. Pertanyaannya, karena sudah didasari dengan antarodin, hubungannya halal napa mboten? Kan hubungannya tetap zina Pak. Karena yang menghalalkan hubungan lawan jenis bukan muhrim itu akadnya harus nikah, bukan akad selingkuh gitu loh.
Selingkuh niku enten akate. Enten mboten akate? Enten, Pak. Tah, niki sisan. Jadi selingkuh itu yang kuning itu loh Pak, yang sana itu. Ada akadnya, ada antarodin minkumnya. Ning itu tidak bisa menghalalkan hubungan lawan jenis karena akadnya tidak sah. Nonton. Onten saksine mboten akad selingkuh. Dia mungkin nonton Pak, mungkin gitu. Mungkin dulu pernah saya menyelesaikan orang konflik tentang perselingkuhan karena yang laki-laki itu merasa sudah akad nikah. Akad nikah kok merasa. Wah, sampai ditunjukkan di sini tempatnya, ini ruangannya, ini saksinya mana? Dia ambil pegawai hotel untuk menjadi saksi. Coba. Mungkin secara hukum benar, tapi secara etis keliru Pak. Bisanya nyomot pegawai hotel hanya untuk melanggengkan hubungan perzinaan. Coba. Dan terbukti begitu ada masalah, konflik berkepanjangan, akhirnya bubar pernikahan itu. Padahal dulu ya Mbak Ayo setuju, Pak Ayo setuju gitu. Selingkuh jenengan iku jenenge lho. Rame Pak. Kula sik enom ning kon ngrampungi masalah wong tuwa. Ngoten nggih. Jadi gitu nggih Pak Yanto nggih. Jadi antarodin itu di wilayah etika menjadi sangat baik ketika yang kita lakukan itu prinsipnya sudah halal terlebih dahulu, hanya kemudian dibangun keredoan di antara kedua belah pihak. Dan keredoan itu bukan menjadi syarat sahnya transaksi. Misal sing gampil mawon, jenengan tindak supermarket swalayan gitu. Merasa iku larang mentok barang kaya ngene iki. Wis larang ora iso nawar gitu. Kan kita ngedumel. Ning dilebokne keranjang juga masuk di depan kasir dibayar gitu. Kan hati kita enggak sepakat jare. Niki barang larang kok didol gitu. Ning kan kita bayar juga. Kan kita meskipun tidak sepakat, transaksi kita tetap dianggap sah. Karena wilayahnya etis bukan wilayah hukum gitu. Ngoten nggih Bu. Lanjut riyen nggih. Nah, ini baru sampai tahap ini, Pak. Memang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu tidak mudah meninggalkannya. Meskipun itu barang baik, Pak. Contoh lain nggih. Nun sewu. Yang ahlul hisab atau anggota majelis syuro, majelis suka rokok. Saya tanya ke ibu-ibu dulu, ibu-ibu niku remen kagungan garwa sing ahlul hisab napa mboten? Kedap. Gimana Bu? Senang yang bapak perokok utawi mboten? Sepakat nggih? Semoga Bapak ikut mendengar Bu di ruangan ini nggih. Coba. Meninggalkan rokok niku kan perkawis langkung sae tinimbang sing rokok. Nyun sewu lho nggih, karena saya bukan perokok. Meskipun bagi yang ahlul hisab itu luwih seneng dikamplengi tinimbang kon leren udut. Nek ahli pengawasan insyaallah mboten gitu. Tapi memang orang perokok itu punya dalil, Pak. Dalilnya begini. Nikmatul udud ba'dad dahar. Nikmatnya berokok setelah makan. Jadi kalau orang habis dahar, berdahar kok mboten udud niku kecut. Makanya begitu puasa Ramadan bar maghrib niku enggal-enggal sing dipadosi napa? Rokok. Padahal Ramadan sudah mengajarkan luar biasa bagi kita untuk berhenti merokok. Ini bariku balik meleh gitu. Muhammadiyah sudah mengharamkan sebenarnya.
bukan li zati tapi li ghairi, karena efek dari rokok. Niki protes urusan rokok kita ini. Nah, meninggalkan kebiasaan merokok yang sudah mendarah daging itu juga tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Karena sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kula niku ya wis dadi pecandu kopi. Ya, saya merasa begitu. Jadi nek esuk-esuk niku mboten ngopi, abut kayak rasane itu. Nek sire rada ngelu sithik niku dingge ngopi, mari. Kan nyandu Pak berarti. Meskipun ya sudah bisa meninggalkan gampang saja lah. Asal beresuk terus pengajian itu ora ngopi mengke. Bar pengajian terus langsung dolan langsung lunga gitu. Nek ning omah mawon pengine mengopa ngopi wae. Niku ya kebiasaan yang tidak baik. Tapi Bapak Ibu yang ngopi silakan dilanjutkan saja. Nah, Allah itu juga sangat bijaksana Bapak Ibu ya. Karena tradisi ribawi itu sudah ada sejak zaman dulu kala Pak. Zaman jahiliyah tadi yang saya sebut di Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Niki kalimatnya orang jahiliyah Pak. Innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Luar biasa loh Pak. Diabadikan oleh Allah kalimat pernyataannya orang-orang jahiliyah. Dijawab oleh Allah, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Coba. Ini ayat sejarah. Nanti silahkan dibaca lebih jauh tafsirnya. Saya sedang menulis juga ayat ini. Nah, karena sudah sebegitunya mendarah daging, maka pelarangannya oleh Allah dibuat bertahap. Supaya ini Pak, kita lebih mudah menerima gitu, sejalan dengan semakin dalamnya keimanan kita terhadap Al-Quran itu. Begitupun juga yang terjadi dengan turunnya Al-Quran Pak. Dibuat gradasi, dibuat bertahap, juga sejalan dengan kesiapan masyarakat muslim kala itu untuk menerima kehadiran Al-Quran itu. Apa susahnya bagi Allah menurunkan langsung mablek ngeten? Kan mudah saja. Riba pokoknya haram, selesai, gampang bagi Allah. Tapi kan ini ada hikmah tasyri'nya, ada hikmah disyariatkannya Pak. Nah selanjutnya begitu, supaya secara bertahap pengertian kita bertambah, sehingga pada saatnya sudah jatuh tentang haram, orang sudah bisa menerima pengharamannya. Mirip dengan pengharaman khomer. Gitu, khomer juga digradasi oleh Allah. Karena minum-minuman keras itu bagi masyarakat Arab Jahiliyah menjadi tradisi. Semakin bangsawan dicirikan dengan semakin banyak dan kualitas dari khomer yang dimiliki. Coba. Jadi bangsawan itu disebut bangsawan setelahnya duwe khomer yang kualitasnya jauh lebih baik dibanding yang lain. Kan sudah saking gilanya Pak ketika itu ya. Sampai begitu persepsi publik yang terbangun masyarakat kala itu. Nah, riba nggih ngaten Bapak Ibu. Sehingga sampai hari ini itu masih banyak ekonom-ekonom, bahkan ekonom muslim ya, ahli ekonomi yang orang Islam itu mengatakan tidak bisa ekonomi itu tanpa bunga. Nggak bisa. Mereka berkeyakinan bunga itu menjadi instrumen paling fundamental. Bahasanya kayak kuliah ya. Instrumen paling fundamental untuk pembangunan ekonomi Pak. Di ekonomi menika wonten teori time value of money atau present value atau net present value. Jadi teori itu mengatakan uang itu semakin hari itu nilainya semakin berkurang. Jadi nek kita menika sak menika kagungan duit ya tra misalnya setunggal yuta dijarke mawon candle mawon duit menika, maka sesuk niku nilainya sudah tidak 1 juta lagi. Pun mandap seiring dengan kenaikan harga barang. Contoh Pak,
kita ke Solo itu dulu naik kereta, misalnya Pramek ya, itu cukup dengan 10.000. Jarak Jogja Solo katakanlah 60 km gitu. Sekarang dengan kereta yang sama dan jarak yang sama, berapa biayanya? Malah turun Pak ya, 8.000. Karena KRL, karena subsidi gitu. Kalau tanpa katakanlah bis saja naik KRL mungkin karena subsidi lah, bis. Sekarang berapa Jogja Solo Pak? 20.000 Pak. Dulu kita cukup dengan 6.000. Wong klomien bakul kulaan itu teng Klewer, dodol teng Gembira Lugo. Jadi setiap Jumat atau Kamis itu kulaan teng Klewer, mungkin Sabtu Ahad dodolan teng Gembira Lugo. Terus begitu. Nganti apal. Dalane Jogja Solo niku. Nek mboten kereta ya bis. Nah, itu menunjukkan bahwa nilai uang itu berkurang dengan sendirinya karena kenaikan harga barang. Para ekonom konvensional tadi untuk menjaga supaya nilai uang kita itu tidak turun, jumlahnya minimal sama, maka perlu dinilai penurunan uang itu dengan tingkat bunga. Jadi kalau begitu bunga fungsinya untuk mengganti penurunan nilai uang. Saya bertanya waktu diskusi panjang itu, ada nggak data yang menunjukkan, nggak tahu di dunia atau dimanapun negaranya, bahwa tingkat penurunan uang itu nilainya selalu sama dengan tingkat bunga. Misalnya bunga pinjaman sekarang katakanlah tadi 1% sebulan, berarti setahun 12%. Apakah dalam tahun yang sama juga uang kita itu menurun 12%? Nggak bisa dijawab Pak. Nggak bisa. Tunjukkan data seluruh dunia kalau ada catatan tentang itu. Nggak ada. Nah karenanya tidak tepat menurut saya mengatakan bunga pengganti penurunan nilai uang. Ngapain? Bingung sampai hari nggak putus Pak diskusi tentang itu. Nggak apa-apa, ilmu itu begitu sifatnya. Nah karenanya Bapak Ibu sekalian, mentak ya Pak ya. Padahal zakatnya belum masuk ya. Oh. Beijing meleh setahun meleh Pak berarti. Ini faktanya ya Pak ya. Ini yang tadi banyak terjerat pinjol tadi Pak. Pinjol. Ngeri Pak. Guru malah guru Pak Yanto niki sing kathah niku. Guru mungkin guru-guru swasta. Termasuk mungkin guru Muhammadiyah juga loh Pak. Oke, kemarin kami diskusi bagaimana kesejahteraan guru di BUM ini, Pak. Yo. Pejuang-pejuang hebat itu gimana mensejahterakan ya, Pak? Tanpa tanda jasa gitu. Niku nak sing swasta, nak sing negeri nggih. Saya niki sugih-sugih guru-guru negeri. Oke. Nah, sekedip Pak, ini problem kita Pak. Mudah-mudahan cukup lah ya, supaya ini untuk mengarahkan ketemu musuhnya riba tadi. Yang terjerat itu ya kelompok ini loh Pak. Mereka itu frustasi Pak. Ada penelitian nih Pak ya, tapi sebelum COVID itu saya terlibat di diskusi di pengkayaan ya, fokus group discussion tentang pinjaman kemiskinan dan pinjaman berbunga tinggi. Jadi apa hubungannya orang miskin dengan bunga tinggi Pak? Ternyata memang yang disurvei itu pedagang-pedagang pasar-pasar tradisional, warung-warung pinggir jalan, Pak ya, angkringan kalau di Jogja, sekitaran Malioboro, itu di Beringharjo itu yang pinggiran-pinggiran yang disurvei, bukan yang di bakul-bakul batik ini kok. Ternyata Pak, memang benar peminjam berbunga tinggi itu lebih banyak berada pada wilayah miskin. Mereka frustasi, tidak punya akses ke lembaga keuangan formal, akhirnya mencari yang lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Mergo rentenire bendino nekani. Gitu. Di bahasa kita disilaturahmeni gitu.
dikiteri mohon bendino itu, sehingga kita sesungguhnya tidak butuh sekalipun akhirnya pinjem. Oh, betul. Di samping Bapak Ibu ini mohon maaf sekali ya, karakter kurang baik dari masyarakat kita itu seneng jile. Kalau mentalnya sudah seneng utang, niku ora iso ngempet, Pak. Janjane mboten butuh, ning janjane mung kepengin, ora ndek duit sekalipun untuk menutup keinginannya, akhirnya apa? Berhutang. Heran saya. Oke, nggak bisa membedakan mana need, mana want, mana kebutuhan, mana keinginan gitu, Pak. Coba. Apa juga HP ya iso dinggo. Ya kok iso-isone pengen ganti HP hubungannya nopo? Coba, gitu. HP kula niki jadul, pun bola-balik ngeheng gitu. Karena kebak datane gitu. Jadi Pak Ridwan sudah ganti sing apal keruak kae mereke. Sing ngudokne ganti ki ya sapa? Ngono iki ya sik iso, gitu Pak. Engko golek apa-apa sik iso, nggo pinjol ya sik iso iki. Gitu. Jadi begitu Pak, karakter seneng pinjem itu kalau nggak didandani dulu untuk masyarakat miskin kita memberdayakan dengan kasih zakat sekalipun, kita datang diterima uang zakatnya, kita pergi kembali ke pinjol Pak. Nggih, pun kadung seneng jile. Dan karakter itu terbangun ketika mengelola negara. Loh, kula mboten ngerti lho. Nek Pak Lurah negara niki karakternya seneng utang. Coba negara kita ini 7.000 triliun hutangnya hari ini, Pak. Milo ibu-ibu ampun nambah putu rumiyin. Bab jenengan wayahe lahir niki langsung diutang 22 yuta. Ikut melu nanggung utang. Karena Pak Lurahnya seneng defisit APBN, defisit itu kekurangan APBN kita itu rata-rata setahun lebih dari 300 triliun. Saya bingung, sebodoh pemahaman saya nih Pak. Nah wong kita ini sudah jelas pendapatan negara itu katakanlah 2.000 triliun, ning lenggawe APBN dilebihkan dari 2.000 triliun. Coba, sehingga setiap tahun defisit kita itu di atas 300 triliun. Lha nutup saking pundi? Utang Pak. Gitu. Untung kula mboten dadi menteri keuangan gitu. Nek cara kula menteri keuangan ora gelem utang gitu. Ngaten lho Pak. Ini problem kita. Apa tidak bisa ngempet? Harusnya ya bisa supaya struktur keuangan APBN kita menjadi bagus, postur APBN kita menjadi bagus. Kula nggih pengajar makroekonomi Islam Pak ya, sampai ke wilayah itu. Ribon? Oh, harus ada perubahan. Jadi kampanye. Ngerti nggih Pak? Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita bersepakat untuk membina orang miskin supaya dia tidak miskin lagi, salah satu yang harus diselesaikan adalah mental, karakter, kebiasaan, habit, tradisi mereka harus kita rubah, dimulai dengan semangat mereka untuk melakukan perubahan. Cekap nggih? Tuh, ibu-ibu mau tanya yang belakang. Satu, monggo Ibu nggih. Satu menit lagi Pak. Hah? 1 menit lagi. Oh iya. Oh betul. Cukup nggih. Nggih, pun pokoknya saling mendoakan nggih. Bismillah. Amin. Kirangipun nyuwun gunging pangapunten, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.